topiknya ini sangat menarik. Judulnya, Suamiku Menginginkan Aku Menjadi Ibu Rumah Tangga yang Sempurna. Jujur, begitu Bu Sandra kasih topik ini, saya sudah mikir, ya ampun, ini topik kok cocok banget sama saya gitu ya. Bukannya cocok, malah nggak cocok gitu ya. Kenapa? Nanti sekalian saya bagiin bahan, saya ini punya pernikahan yang unik. Tapi saya bersyukur saya belajar konseling sehingga pernikahan kami menjadi pernikahan yang indah, menjadi pernikahan yang kokoh. Apa yang berbeda dengan pernikahan beberapa orang yang secara umum? Saya tidak menjalankan peran saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi kami bertukar peran, suami saya sebagai bapak rumah tangga, saya bekerja full. Dan orang melihat sepertinya ini sesuatu yang sederhana. Ya, hari ini sederhana, tapi ketika kami memulai pernikahan kami, tidak sesederhana apa yang kami pikirkan. Jadi kalau tadi topiknya begini, udah pasti, wah waktu itu lebih banyak lagi kasus di dalam pernikahan kami. Ya, ketika kami menikah, saya punya posisi pada waktu itu sebagai branch manager di asuransi ya, asuransi jiwa. Suami saya di asuransi kerugian, kami bertemu ya, tapi secara posisi saya jauh lebih tinggi ya, udah branch manager pada waktu tahun 96 dari waktu 96 itu. Sehingga ketika kami menikah, secara penghasilan saya jauh lebih tinggi dibandingkan suami saya. Dan di sini orang sudah tahu dari awal bahwa posisi saya lebih tinggi. Sehingga banyak sekali kalau ada undangan gitu ya, undangan itu ditulisnya untuk Ibu Sarah. Kan biasanya harusnya ke suami dong ya. Nah, saya belajar dari awal ketika memposisikan situasi ini berubah. Saya itu kalau udah begitu, saya akan bilang, maaf Bu, saya kalau yang diundang saya nggak datang. Oh kenapa Bu? Maaf, saya sudah punya suami. Jadi kalau yang diundang suami saya akan undang. Kenapa? Karena saya perlu menempatkan suami saya itu lebih tinggi dari saya. Dia suami gitu loh. Itu yang pertama, yang nggak gampang gitu ya. Dan buat suami saya, dia lebih susah lagi gitu. Karena dia tahu posisi saya lebih tinggi. Nah, sampai pada akhirnya ketika kami menunggu 11 tahun menikah, baru saya punya anak. Nah, udah nunggu 11 tahun, terus ini bayi siapa yang mau ngurus gitu kan, begitu ya. Saya nggak rela gitu kalau bayi saya diurus oleh suster. Jadi akhirnya saya dengan suami saya bicara. Terus suami saya bilang, gini deh saya kayaknya lebih memilih berhenti. Saya akan mengerjakan semua tugas rumah tangga saya. Tugas rumah tangga saya take over, dia bilang. Kamu cukup pikirin pekerjaan kamu aja, gitu loh. Dan waktu itu saya bilang, kamu bener siap, nanti apa kata orang kalau orang nanya, maaf Pak Lukman kerjanya apa? Ya coba bapak-bapak di sini kalau ditanya pekerjaan, oh saya bapak rumah tangga, berani enggak? Ya, yang tadi gitu ya. Terus orang kalau yang terlalu tuh kalau mau minta sumbangan datangnya sama saya, nggak datang sama suami karena dia tahu istrinya yang pegang duit gitu ya di gereja gitu dalam pelayanan. Saya langsung bilang gini, maaf ya, urusan uang nggak sama saya. Even saya yang menghasilkan gitu ya. Saya bilang sama yang mau minta sumbangan, saya bilang, kalau mau urusan uang, tolong ya mintanya sama suami saya nggak pegang uang, saya bilang gitu. Itu tuh hal-hal yang nggak gampang, yang kami lewati bagaimana seorang suami tahu dan tidak berharap pulang dari kantor saya cuci piring. Terus berharap saya pulang dari rumah, saya nyetrika, nggak pernah. Nah, tapi itu bisa terjadi ketika kami belajar apa sih pernikahan yang sesungguhnya ya. Nanti kita bicara lebih seru lagi, tapi saya masuk ke bahan dulu ya. Ini topiknya ya, suamiku menginginkan aku menjadi ibu rumah tangga yang sempurna ya. Nah, saya hanya merefresh lagi mungkin materi-materi yang pernah disampaikan di sini ya. Pernikahan adalah manusia yang memilih dan Allah yang mempersatukan ya. Jadi kita yang pilih pasangan kita ya dan Allah yang mempersatukan. Sesungguhnya ketika kita memilih seseorang menjadi pasangan hidup kita,
seharusnya kita siap dengan semua hal-hal yang dibawa oleh pasangan kita, mulai dari pohon keluarganya, latar belakangnya, budayanya, nilai-nilai yang dianut, semua kelebihan dan kekurangan dari pasangan. Sehingga ketika dipersatukan, harusnya siap dengan segala konsekuensi. Tapi kebanyakan ketika mereka memilih, apalagi di posisi lagi jatuh cinta, lebih banyak melihat hal-hal yang positifnya dan tidak melihat hal-hal yang negatifnya yang bakal mereka akan hadapi di dalam pernikahan. Nah, sebuah ilustrasi di Amsal 14 ayat 4 dia katakan begini, kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Maksudnya apa? Ya, seperti halnya memiliki lembu, perkawinan itu hebat dan produktif. Atau kita punya sapi, kita berharap sapi itu hebat dan produktif, menghasilkan daging, menghasilkan susu. Tapi seringkali kita lupa bahwa baik lembu atau baik itu sapi, itu pasti punya kotoran. Dan kotoran itu bau, sesuatu yang nggak enak gitu loh. Nah, orang hanya mau lihat dagingnya, susunya, tapi seringkali di dalam pernikahan ada banyak pasangan yang tidak siap dengan kotorannya. Ih, jijik gitu ya, dihindari, makin dijauhi, sudah. Padahal ketika kotoran itu tidak dibersihkan, maka kotoran itu akan semakin menumpuk dan menimbulkan lalat dan menimbulkan banyak kotoran penyakit pada akhirnya. Dan pada akhirnya banyak pasangan yang merasa, duh, kayaknya gua salah pilih, gitu ya. Ada yang masih bertahan dengan berkata, ya udahlah mau gimana lagi kita perbaiki, gitu ya. Tapi ada sekarang lebih banyak orang yang merasa, waduh, mumpung baru menikah 2 tahun, udah berhenti di sini, bisa retur, bisa cari yang lain. Jarang orang berpikir bahwa, oh saya punya sapi, punya lembu, saya harus siap dengan kotoran itu, saya harus bersama-sama bagaimana kita bisa membersihkannya supaya makin produktif sapi dan lembu itu ya. Nah, itu sebuah ilustrasi buat kita ya. Tidak ada perkawinan yang bebas kotoran, bebas masalah. Even bagaimanapun pasti akan ada. Tapi bagaimana cara kita merespon masalah itu bersama-sama dengan pasangan kita? Ya, prinsip Allah dalam perkawinan itu ada 4 hal yang penting. Ada kasih, ada penerimaan, acceptance, ada kesabaran, ada pengampunan. Saya percaya kalau saya bersama dengan pasangan saya bisa lakukan 4 hal ini di setiap hari-hari kami, maka perkawinan itu tidak akan mengalami masalah yang besar ya. Kenapa 4 hal ini sangat penting ya? Kita bicara kasih. Ada satu buku yang bagus dari Bernie Siegel ya, dalam bukunya dia judul bukunya Love, Medicine and Miracle. Bernie ini berprofesi sebagai seorang dokter. Dan dia bilang satu peristiwa yang membuat dia kenapa mau bicara tentang love ini, love, medicine and miracle. Dia bertemu dengan seorang pasien kansernya dia. Dan dia tahu bahwa pasien kanker ini kemungkinan sembuhnya kecil sekali. Sehingga akhirnya dia panggil suaminya dan dia bilang kepada suaminya, Pak, maaf, istri Bapak kanker sudah parah dan kemungkinan besar untuk sembuh itu sudah tidak bisa. Apa yang perlu Bapak lakukan adalah Bapak hari-hari ini menunjukkan kasih yang terbaik untuk istri Bapak dengan cara menunjukkan kasih, memberikan pengampunan, memulihkan hal-hal yang terjadi sebelum istri Bapak sakit. Dan akhirnya suaminya membawa istrinya pulang ke rumah, merawat dengan cinta yang sesungguhnya, dan miracle terjadi. Ya, ternyata istri yang kanker ini ketika mendapatkan kasih seorang suami yang luar biasa dan Tuhan izinkan, maka mujizat terjadi, istrinya sembuh. Makanya akhirnya dia menceritakan bahwa di balik sulitnya kedokteran masih ada love sebagai obat dan sebagai miracle. Nah, dia menuliskan banyak cerita di situ. Kita bicara itu kasih.
seperti Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah sehingga dia mati buat kita semua. Amin. Ya. Nah, yang kedua, kita bicara penerimaan acceptance ya. Satu kali ada satu peristiwa di mana seorang suami istri yang sudah cukup lanjut, istrinya kena stroke. Kemudian anak-anaknya bilang, papi ini udah tua. Kami anak-anak tuh udah di luar kota, nggak bisa rawat mami. Udah pilihannya coba taruh di panti jompo. Tapi bapak ini dia bilang, saya ingat janji pernikahan. Katanya dalam susah dan senang, dalam sakit dan sehat gitu ya. Dan dia bilang kepada anak-anaknya, nak, apapun yang terjadi, mami yang stroke, papi akan rawat. Terus akhirnya setiap hari dia bilang dia mandikan istrinya, dia kasih obat, dia suapin, terus dia bawa setiap hari istrinya keliling kota. Sembuh enggak? Sampai beberapa tahun istrinya meninggal. Tapi apa yang dia bisa tunjukkan? Anaknya yang cerita. Bagaimana acceptance seorang suami kepada istrinya. Dan itu membuat anak-anaknya berubah. Ya, mengajarkan teladan kepada anaknya. Ini loh pernikahan itu. Bagaimana kita bisa menerima situasi yang kadangkala kita tidak bisa prediksi situasi yang tidak menyenangkan. Seberapa kita siap sebagai istri, sebagai suami, ketika kondisi yang tidak mungkin, yang jelek, yang gak nyaman, kita harus siap menghadapinya. Itu acceptance. Kemudian kita bicara kesabaran. Ya, satu kali juga peristiwa di rumah sakit. Seorang perawat jam 9 kurang 5 itu datang satu bapak-bapak tergopoh-gopoh di rumah sakit. Kemudian perawatnya nanya, Pak, Bapak ini kenapa tergopoh-gopoh? Terus dia bilang sama perawatnya, iya Bu, saya ini mau buka ini kemarin tangannya luka, dia bilang. Ya sabar dong Pak, kan rumah sakit baru buka tuh jam 9 praktek dokternya. Terus Bapak itu bilang nggak bisa, jam 9 saya ada janji sarapan bareng istri saya. Ya bilang dong sama istri, sarapannya jam 9 lebih 15. Terus dia bilang nggak bisa, karena istri saya ada di panti jompo dengan kondisi Alzheimer. Sudah 5 tahun, istri saya itu nggak inget lagi orang lain, termasuk saya suaminya. Terus perawatnya bilang, ya udah Pak, apalagi istri Bapak udah nggak kenal Bapak, datang jam berapapun, nggak apa-apa, dia bilang begitu. Tapi suaminya bilang begini, tidak, dia adalah istri saya. Dan saya sudah bertahun-tahun, tiap jam 9 pagi, saya bertemu istri saya untuk sarapan. Dia tidak kenal saya, tapi saya kenal baik dia. Dia adalah istri saya. Itulah yang disebut dengan kesabaran. Dan yang terakhir, pengampunan. Kalau suami selingkuh, itu mah udah biasa. Betul? Ya, banyak kasus terus istri kudu mengampuni. Itu mah cerita pengampunan. Satu kali saya dapat cerita yang berbeda. Istri ini nggak suka sama suaminya. Tapi dia juga nggak berani melanggar firman Tuhan. Jadi dia nggak akan menikah lagi sebelum suaminya meninggal. Tapi terus akhirnya apa yang dia lakukan? Setiap hari dia nyakitin suaminya. Tapi suaminya tetap tidak pernah mau menceraikan dia. Udah dihina-hina, udah nggak pernah dilayanin lahir dan batin, ceritanya gitulah ya. Tetap suaminya bilang enggak. Dia udah bilang sama suaminya, Pak, mendingan kita udahlah pisahan aja. Suaminya enggak, sampai mati pun kamu tetap istri saya. Karena saking bencinya, dia taruh racun. Ini kesaksian dari istrinya dan suaminya ya. Dia taruh racun sedikit-sedikit supaya suaminya mati. Tapi enggak mati-mati. Sampai satu titik istrinya bilang, kenapa? Udah gua jahatin, udah enggak ini. Sampai akhirnya dia nyerah. Dan akhirnya suaminya bilang, saya berjanji kepada Tuhan, apapun yang terjadi tidak akan pernah ada kata perceraian dari mulut saya. Sejelek apapun kamu, sejahat apapun kamu tetaplah istri saya. Itu bukan setahun loh ya.
Peristiwa itu berjalan 10 tahun. Bayangkan, sesabar apa seorang suami melihat kelakuan istrinya yang luar biasa jahat. Dan istrinya satu kali dia nangis dan dia minta ampun kepada suaminya dan akhirnya sampai dia bagikan. Kalau suami saya nggak punya pengampunan, rasanya saya hari ini udah nggak tahu lagi dengan pernikahan ini. Tapi itulah yang Tuhan mau. Selama ada kasih, selama ada penerimaan, acceptance, selama ada kesabaran, selama ada pengampunan. Saya percaya sesulit apapun pernikahan yang sedang kita alami hari-hari ini, kita akan dimampukan Tuhan untuk melewatinya. Amin. Ya, pernikahan kita harus indah di bumi seperti di surga, gitu ya. Nggak boleh nggak indah, itu janjinya Tuhan. Jadi kita harus merasakan satu pernikahan yang indah yang kita bisa jalani setiap hari. Oke, saya kembali lagi ke materi saya. Ya, Paulus mengajarkan dalam ajaran Kristus, lelaki dan perempuan itu sama kedudukannya sebagai anak-anak Allah ya. Mereka setara dan berharga di mata Allah. Nanti kita akan bicara dari sisi Efesus ya. Di sini ada seorang pakar psikologi berkata, marriage is a divine vocation to life partnership ya. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang kerjasama gitu ya, satu panggilan ilahi untuk kerjasama ya. Tujuan utama perkawinan Kristen bukanlah hanya melanjutkan keturunan atau prokreasi, tapi tujuannya harus yang terjadi adalah relasi mutualistis, kebersamaan hidup. Artinya dibutuhkan suami istri yang menghormati satu sama lain sebagai individu. Nah, ini yang seringkali hilang di antara pasangan, ya. Seringkali ini yang, ya kamu kan istri, kamu harus tunduk, kamu harus kerjakan bagian kamu sebagai seorang istri, gitu ya. Suami menuntut istri, istri menuntut suaminya, ya kamu kan suami, kamu harus menghasilkan penghasilan yang banyak, kamu harus menjadi imam, kamu harus, pokoknya semuanya dengan kata keharusan. Tapi kita lupa bahwa di dalamnya kita harus saling menghormati, membangun komunikasi, saling mensupport, saling memahami, saling menerima segala kekurangan-kekurangan dari pasangan kita. Ya, peran istri itu di Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Saya bacain ya di ayat 22-nya ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri ya, sampai di situ ya. Nah, tunduk di dalam bahasa Yunaninya itu hupatosomenoi ya. Artinya itu adalah merendahkan diri secara sukarela. Saya ulangin ya. Dari arti hupatosomon menoi ya, bahasa Yunaninya itu, ternyata kata tunduk ini adalah merendahkan diri, tapi ada tambahannya secara sukarela. Sama seperti hubungan kita dengan Kristus, dengan Tuhan. Tuhan itu memberikan kepada kita kebebasan istilahnya ya. Tapi kita bisa mengasihi Tuhan dan kita merelakan diri kita kepada Tuhan. Nah, seperti itulah tunduknya seorang istri kepada suami. Jadi nggak boleh kita tunduk kepada suami karena ayat ini dianggap sebagai keharusan tunduk.
gitu ya. Tapi dari sisi istri, bagaimana kita dengan merendahkan diri dan sukarela. Nah, kenapa ada yang beda? Di situ dikatakan hupakuete, ya saya bacanya nggak agak susah. Hupakuete ini adalah dalam Rasul Paulus menyatakan kata tunduk yang sama, tapi ini kata tunduk untuk anak kepada ayah. Jadi kepatuhan yang harus dilakukan dan tidak bisa dibantah itu adalah hupakuete. Tapi yang di Efesus 5 di dalam peran istri beda. Dia rendahkanlah dirimu harus secara sukarela. Nah, ini sinilah istri dibentuk ya. Bagaimana kita secara sukarela memberikan diri kita untuk tunduk kepada suami kita. Jadi disiplin spiritual yang akan memungkinkan keluarga bebas dari pertengkaran dan dominasi sepihak. Ketika istri bisa merendahkan diri secara sukarela kepada suaminya. Saya lanjut ya. Nah, apalagi yang menarik dari cerita ini? Kasih dalam bahasa Gerika itu ada 3. Eros kasih kepada Tuhan, kasih kepada pasangan ya. Eros itu kasih lebih kepada erotis, seksual gitu ya. Philea bicara kasih persaudaraan, agape kasih ilahi. Apa yang kita bisa temukan dalam yang tadi ya di Efesus? Ternyata Paulus memberi nasihat berkaitan dengan suami istri, dia tidak menggunakan kasih eros, tapi kasih agape. Ini sesuatu yang mengejutkan buat saya sebenarnya ya. Ternyata suami mengasihi istrinya itu dengan kasih agape. Kasih yang mutlak seperti kasih kita kepada Tuhan. Ya, kasih yang tidak ada hentinya, sama seperti Yesus mengasihi kita. Walaupun kita seringkali lupa, seringkali kita masih bikin dosa, tapi kasih Yesus itu tidak berhenti hari ini sampai selama-lamanya. Seperti itulah yang harusnya terjadi, kasih dari seorang suami kepada istrinya. Makanya di situ dia bilang, kasih itu bukan sekedar pemuasan egois pribadi suami, tapi justru suami harus rela menderita bagi kepentingan istrinya. Ya, makanya di situ dikatakan demikian seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, ia mengasihi dirinya sendiri. Nah, oke. Nah, jadi tips yang terakhir dari saya, tips merawat hubungan dalam keluarga supaya yang tadi dari awal diceritakan tidak terjadi. Yang pertama adalah pentingnya menyediakan waktu bagi pasangan dan anak ya. Selalu komunikasi itu dibangun, kalau saya bilang always be connecting. Selalu ada hubungan yang dekat, yang kita bisa bangun hubungan yang erat antara kita dengan pasangan dan juga anak-anak kita. Bagaimana komunikasi yang kita bisa bicarakan dalam setiap hari. Bukan hanya pembicaraan rutinitas, nak, udah gimana di sekolah, nak? Udah makan belum, nak? Udah bikin PR. Pertanyaan yang buat anak-anak itu menyebalkan. Tapi bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan pasangan, dengan anak-anak adalah lebih banyak berbicara tentang emosi, tentang perasaan. Apa yang kamu sedang rasakan hari ini? Kapan suami tanya istri, "Mah, apa yang sedang kamu rasakan? Mah, apa yang kamu lagi pengen inginkan dari saya? Mah, apa yang kamu perlu koreksi dari saya?" Ayo, suami berani nggak nanya gitu sama istrinya ya? Atau istri nanya sama suaminya, "Pak, masih ada nggak hal-hal yang aku harus berubah supaya kamu lebih senang lagi sama saya?" Ya, seringkali pembicaraan kita hanyalah pembicaraan standar, pembicaraan soal kebutuhan, bukan bicara soal emosi ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan lingkungan yang baik dan sehat tentunya buat anak-anak kita. Kemudian memilihkan sekolah dan lingkungan pembinaan yang cocok bagi anak kalau sudah punya anak. Ya, kemudian pasangan suami istri, kita bekerja keras, kita harus kreatif dengan pernikahan kita, dan kita juga harus produktif di dalam pernikahan kita ya, dan kita juga harus menyukai apa yang kita kerjakan. Nah, itu materi dari saya ya. Nah, saya balik lagi ke cerita tadi ya.
di awal sebenarnya di awal pernikahan suami saya masih bekerja ya. Jadi tahun ke-11 ketika saya punya anak, posisi kami berubah. Suami saya bapak rumah tangga, saya ibu rumah. Saya bekerja gitu ya. Nah, hal-hal apa yang terjadi di dalam awal pernikahan? Yang pertama adalah yang saya dibentuk dari sisi saya. Saya bagaimana tetap menempatkan suami saya sebagai seseorang yang harus saya hormati. Kenapa? Karena saya dalam pekerjaan, saya itu setiap hari selalu membuat keputusan. Dan saya tipe orang yang kalau bikin keputusan tuh cepat gitu. Set, jadi nggak bisa lama-lama. Sementara suami saya punya karakter yang tenang. Dan kalau dia membuat keputusan tuh perlu mikir. Yang kadang kala menurut saya mikirnya kelamaan. Ya, jadi kadang-kadang kalau saya mau nanya gini, say, malam ini kita mau makan kemana? Itu nunggunya tuh lama banget gitu ya. Ketika di awal pernikahan saya tuh rasanya udah gini, duh cing, artinya kalau mau ambil keputusan saya cepet urusan makan aja gitu ya. Nanti suami saya tuh lama gitu ya. Terus nanti dia bilang begini, udahlah mami aja yang mikir. Nah, itu tuh kalau saya tuh kalau di awal suka komplain, papi ini harus belajar bikin keputusan, gitu ya. Nanti kalau Harel makin besar, dia nggak akan nanya papi, nanya mami, karena mami yang selalu dibuat bikin keputusan. Itu di awal. Tapi akhirnya Tuhan latih saya untuk saya punya karakter. Walaupun saya punya jabatan yang tinggi di kantor, saya di rumah tetaplah istri yang saya harus belajar menundukkan diri kepada suami saya. Jadi saya belajar, kalau ketika ada keputusan-keputusan yang penting, mulut ini udah rasanya udah mau, ini gitu ya, saya ngerem. Tuhan, bagian suami saya. Gampang? Enggak. Gagal? Iya. Berulang kali saya gagal. Ya sampai saya bilang, Tuhan maaf, aku motong lagi. Aku motong lagi. Itu jatahnya suami saya bikin keputusan. Ya, itu dalam hal eh, manajemen di dalam rumah. Terus yang kedua, yang tadi saya bilang, dalam hal keuangan. Saya bersama dengan suami, saya kan yang menghasilkan uang, tapi saya nggak pernah uang saya uang saya uang. Jadi kami tetap rekeningnya bersama-sama. Jadi kami tahu berapa yang kami keluarkan. Terus gimana polanya? Jadi kalau saya kan bulanan mami papi saya kami harus support. Terus mertua saya juga harus disupport. Jadi kami punya kesepakatan. Kalau urusan uang yang saya kasih ke mertua, itu selalu datangnya dari tangan saya. Tapi urusan untuk papi mami saya, itu selalu datangnya dari suami saya. Jadi ada uang bulanan yang kami harus kasih gitu ya. Jadi setiap bulan saya udah nggak pernah tahu. Suami saya yang langsung kasih ke Papi Pi ini uang bulanan ya karena papi mami saya mami udah meninggal. Tapi sebelumnya jadi ada sekian uang yang kami harus kasih, papi saya yang kasih. Terus biasanya mereka tahu sebenarnya karena itu saya yang kerja. Jadi kadang-kadang papi mami saya tuh kalau butuh sesuatu tambahan, dia datangnya sama saya. Dia bilang, bulan ini nih STNK mobil motornya papi habis 500.000. Terus maksudnya jangan pakai uang bulanan. Terus saya bilang gini, Pih maaf, kalau urusan itu nggak dari saya. Urusan itu sama sama Koko. Papi langsung ngomong sama Koko. Itu nggak gampang, saudara. Sehingga akhirnya papi mami saya tetap menghargai suami. Karena dia tahu uang itu tidak akan pernah datang dari saya. Mertua saya, ya, kebetulan suami saya nomor 9 dari 13. Dan semua menantunya mama itu tidak ada yang bekerja. Dan keluarga saya ini tipe yang totok ya. Jadi eh, ya istri harus di rumah dan mengerjakan rumah tangga. Cuman saya dan akhirnya yang di bawah saya kerja gitu ya. Saya bersyukur kenapa? Karena suami saya mengizinkan saya untuk selalu memberkati keluarga saya dari saya. Sehingga mama mertua saya itu eh, menghargai saya sebagai seorang menantu. Bahkan ipar saya bilang gini, waduh kamu tuh paling enak ya, nggak ditindas sama mama, katanya sama mama mertua. Cuman kamu yang nggak ditindas, kami ini menantu. Ya, karena kami nggak kerja, kami ditindas, katanya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak seperti itulah ya. Jadi pengelolaan keuangan ipar-ipar saya atau ada keperluan apa, suami saya bilang, urusan uang datang dari kamu.
Urusan keluargamu datang dari saya. Sehingga kita bisa menempatkan itu pada posisinya sehingga orang respect kepada suami saya. Yang seperti tadi, saya tidak akan pernah datang kondangan kalau undangan itu datang atas nama saya. Dan orang lama-lama tahu mereka nggak pernah lagi, mereka akan tetap tulis nama suami saya di undangan. Di awal orang bilang begini, aduh Pak Lukman hoki ya, dapat busara, bisa cari uang, gitu ya. Orang bilang begitu. Tapi setelah pernikahan belasan tahun, orang bilangnya berubah. Waduh, itu busara, hoki dapat Pak Lukman. Ya, setelah tahu, setelah kenal kami. Kenapa? Ya, tidak mudah menemukan suami yang mau menjadi bapak rumah tangga. Ya, saya bersyukur punya suami yang luar biasa buat saya. Kenapa? Saya itu punya bayi, saya karena kerja. Jadi kalau bayi saya dulu nangis, dia langsung bilang, "Say, kamu tidur. Urusan popok bayi semua aku." Sampai urusan bubur bayi. Jadi saya betul-betul fokus dengan pekerjaan sampai hari ini. Ya. Terus eh, satu yang paling berkesan buat saya adalah seperti ini. Memang suami saya jago masak. Kami sudah menikah ini 23 tahun. Setiap pagi suami saya bangun jam 5. Ya, doa pagi. Saya kadang-kadang karena agak lebih sulit tidur, saya agak tidur lebih malam, saya bangun terlambat. Ya, biasanya jam 6 gitu ya. Dan suami saya nggak tega bangunin saya. Dan dia setiap pagi dia selalu tanya gini, "Mam, mau dibuatin sarapan apa?" 23 tahun loh ya. Dalam hati saya suka bilang begini, lah, lu nanya lagi. Padahal kan udah tahu gitu ya, sarapan paginya tuh ya kalau nggak nasi kuning, bubur, ya apalah gitu disediain. Tapi suami saya setiap pagi dia selalu nanya, "Saya hari ini mau sarapan apa?" Saya bangun jus udah ada, ya, telur setengah matang sudah ada. Dan saya menghormati suami saya. Walaupun dia bapak rumah tangga, saya tetap hormat kepada suami saya. Dan saya tetap tunduk. Kalau saya ada sesuatu dan suami saya bilang tidak, saya akan bilang, oke saya, kamu gak setuju? Oke. Itu pembentukan bertahun-tahun untuk saya dengan rela hati menundukkan diri kepada suami saya. Dan saya bersyukur suami saya juga secara rohani, tadinya saya lebih tinggi rohaninya ya, suami saya dari Buddha, akhirnya pindah, dan butuh waktu, saya sempat didisiplinkan dalam pelayanan di awal pernikahan 6 bulan, karena saya harus melayani suami, supaya rohani suami saya naik. Hari ini, suami saya jauh di atas saya secara rohani. Saya bersyukur kalau tidak ada relasi mutualisme, ya, relasi untuk saling mensupport, saling mendukung, saya kira pernikahan kami tidak seindah hari ini. Tapi karena kami belajar untuk saya merendahkan diri dan suami saya rela menderita, berkorban buat keluarga, menjadi seorang bapak rumah tangga, sehingga kami bisa berjalan bersama. Ya, waktu saya kayaknya udah habis ya, 20 lebih 12. Apa-apa Bu, lagi asik dengarnya. Lagi-lagi asik ya. Nah, jadi itu terus apa kesulitan yang kami hadapi ya? Nah, anak saya nih laki-laki. Saya bilang sama sama suami saya begini, "Pap, kita perlu ajarin Harel karena ini kan kita berbeda. Kalau teman-temannya kan dia lihat papanya yang pergi kerja, mamanya di rumah. Nah, sementara sekarang Harel itu lihatnya maminya yang pergi. Apalagi sekarang saya pegang seluruh Indonesia. Saya tuh cukup sering pergi. Kayak kemarin minggu lalu, Kamis saya ada di Semarang, Sabtu baru balik gitu dari Cirebon. Jadi saya usahakan, saya komitmen Sabtu dan Minggu, saya akan ada di rumah. Nah saya bilang, gimana nih saya? Jangan sampai karena tidak pola kami, belum tentu pola itu bisa dijalanin Harel nanti gitu. Dan kami pun belum tentu menginginkan itu terjadi dengan anak kami karena beda pasangan nanti akan beda pola gitu. Terus kami berdua akhirnya belajar menanamkan. Nah, eh, balik lagi untuk perkara rohani, saya tetap izinkan suami saya menjadi figur untuk bisa
menjadi teladan buat anak saya Harel karena dia laki ya, dia harus dekat sama papinya. Jadi dia sering pergi dengan papinya bicara seorang pria itu seperti apa, sex education, dia pergi sama papinya ngopi berdua ngebahas sex education. Nah, sampai satu kali saya bilang sama suami saya bilang begini, "Pap, aku mau nanya sama anakku, kalau dia harus pilih, pilih siapa?" Terus Terus suami saya bilang, kamu nih nanti kamu kecewa loh ya kalau jawabannya enggak, saya pengen tahu aja, saya bilang gitu ya. Terus waktu kami makan bertiga, terus saya bilang begini sama anak saya, Harel, kalau Harel disuruh memilih, Harel pilih siapa? Anak saya ini eh, dekat dengan kami berdua. Terus dia bilang, enggak, Harel nggak mau pilih. Anak saya umur 11 tahun ya. Harel nggak mau pilih, Mami. Harel mau sama Mami sama Papi. Terus Eh, iya, iya, ya. Harel bareng mami dan papi. Tapi kalau ada di satu situasi, Harel harus memilih. Harel pilih mami atau pilih papi? Kok dia langsung, nggak mau mami, anak 11 tahun ya. Aku mau pilih papi dan mami. Dia terus jawab begitu. Iya, papinya terus jawab. Iya, mami juga sama papi maunya Harel pilih mami papi. Dan ini ini kita lagi cerita aja. Terus, hmm, sampai akhirnya Mami nggak marah, Papi nggak marah dengan jawaban kamu. Terus dia liatin ya. Sebenarnya saya kasihan juga gitu, tapi kami tuh lagi pengen aja gitu ya. Terus Haranya bilang begini, aku pilih Papi. Terus suami saya colek saya, tuh kan, kamu sedih gitu ya. Terus saya nggak sedih ya. Terus saya bilang, Harel, kenapa kamu lebih pilih Papi dibanding Mami? Terus dia bilang, karena Papi lebih banyak menemani Harel. Dan Papi bikinin apa yang masakan yang Harel suka. Sedih? No. Tapi satu yang saya suka adalah apa? Artinya, di mata anak saya, walaupun suami saya bapak rumah tangga, dia tetap dihargai dan dicintai. Nangkep maksud saya Bapak Ibu? Ya, karena yang saya takuti adalah dia lebih menghargai saya karena saya itu dia tahu saya yang bekerja dan menghasilkan. Tapi dari cerita ini enggak. Terus suami saya bilang begini, Harel jangan gitu. Mami itu bisa masak, cuman karena mami pergi-pergi aja, jadi mami nggak sempat masak. Maksudnya biar ini ya. Terus Harel dengan nanar dia lihat begini sama saya. Emang mami bisa masak? Terus langsung cuman dia pertanyaannya begitu. Papinya bilang, mami nih kalau bikin nasi goreng enak ya. Terus besok suruh mami bikin nasi goreng. Tapi terlepas dari cerita itu, saya bersyukur. Kenapa? Artinya bahwa posisi tertinggi di dalam rumah tangga kami, suami saya tetap dihargai dan dihormati oleh anak saya. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita jaga bareng-bareng di dalam pernikahan. Ya, peran boleh berganti, tapi penghargaan, penghormatan kepada seorang suami tidak bergeser. Dia harus tetap berperan sebagai seorang ayah yang menjadi teladan buat anak-anaknya. Seorang istri, walaupun mungkin bukan ibu rumah tangga seperti saya tetap dicintai oleh suami dan anak saya. Itu yang harusnya terjadi, ya, sehingga pernikahan kita jadi indah gitu ya. Dan saya selalu bilang kepada teman-teman saya, don't compare each other. Setiap pernikahan itu unik di mata Tuhan. Kita harus menjalaninya dengan keunikan pernikahan kita masing-masing. Kamu nggak bisa samain pernikahan kamu dengan saya, dan saya pun tidak bisa menyamakan pernikahan saya dengan pernikahannya kamu. Kita punya tantangan yang berbeda, tapi balik lagi, empat ini yang harus ada. Love, cinta, kasih yang murni, penerimaan, kesabaran, dan pengampunan yang harus tiap hari ada di dalam pernikahan kita. Ya, itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Sandra. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Makasih Bu Sarah, menarik sekali ya untuk materi yang sudah disampaikan. Buat Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin ada pertanyaan ya? Jadi kalau misalkan tadi ya cerita Silakan. apa kan tadi materi yang disampaikan Bu Sarah ya, ada 4 hal itu ya.
Kita mungkin bisa tarik kesimpulan berarti kalau dikaitkan sama studi kasus kita hari ini, kelihatannya si Chris ini nggak punya keempat hal tadi gitu ya Bu ya. Kaitannya mungkin di situ kali ya. Dia menuntut Eh, gitu ya istrinya. Ya, balik lagi ya. Yang pertama kalau saya lihat dari sisi suaminya, dia kurang punya kasih kepada istrinya. Walaupun dia bilang mencintai ya. Mencintai itu selalu ada tindakan nyata gitu ya. Kita nggak bisa bilang I love you, tapi nggak ada tindakannya. Itu mah cuman omdo gitu ya, omong doang. Kasih itu selalu ada tindakan yang kita tunjukkan bahwa kita mengasihi seseorang. Kemudian yang kedua juga dia tidak ada acceptance, dia tidak menerima bahwa istrinya itu punya punya kekurangan gitu ya dalam beberapa hal yang berbeda dengan dirinya. Bagaimana dia bisa menerima istrinya dengan semua kekurangannya ya, kalau saya lihat di situ ya. Kesabaran dia juga kurang gitu ya. Dia juga nggak sabar gitu ya ketika istrinya nggak sempat bersihkan bulu anjing gitu ya. eh, Apa itu juga yang ini. Dan betul ya, suami itu menjadi teladan. Nah, saya jadi ingat satu cerita ya. Saya itu pernah, ini cerita saya buat para bapak ya. Ketika anak saya umur 5 tahun, saya sempat anfal, saya sempat masuk ke ruang ICU. Saya dirawat di rumah sakit Bromius bukan sehari, 3 minggu. Pada waktu itu mertua saya stroke di rumah. Rumah saya di Nana Rohana ya. Jadi Nana Rohana depan sekolah BPK ya, deket rumah duka. Nah, rumah saya di situ. Ke Bromeus itu kan utara, jauh gitu loh. Waktu itu saya sakit dan nyaris lenyap ya ketika di ruang ICU. Tapi Tuhan izinkan saya sembuh kembali. Bersyukurnya pada waktu itu ruangan yang rawat inap wanita lagi direnovasi sehingga saya dititipkan di Elizabeth ruangan melahirkan. Apa yang terjadi? Anak saya TK umur 5 tahun. Jadi TK karena TK terus bisa di Elizabeth bisa dititipkan di kamar saya rawat inap ya di ruang Elizabeth itu. Jadi suami saya sehari harus bolak-balik dari jemput dia nemenin saya semalaman. Kemudian anak saya ikut di situ, dia nginep, dia tidur di bawah lemari gitu ya. Eh, Sofanya dipakai suami, jadi dia di bawah TV itu ada itu dia tidur di situ dikasih alas. Bapak Ibu bisa bayangin situasinya. Kemudian pagi-pagi dia harus bangun, nyiapin Harel sekolah, dia drop ke sekolah, terus ke rumah masakin buat mertua saya dulu, balik dulu ke jam 9 karena dokter datang jam 9 itu suami saya udah ada lagi di rumah sakit Bromius. Udah selesai dia balik lagi nanti jam 12 jemput Harel dari sekolah, kasih makan dulu mertua, balik lagi ke Bromius ya untuk bawa Harel ke ini sampai nanti sore pulang. Jadi sehari itu bisa 6 kali. Bromius itu daerah Dago macet dan bukan sehari, 3 minggu. Apa yang membuat saya bertahan hidup dan untuk sembuh? Waktu itu rasanya saya udah menyerah ya. Saya sempat terkena apa ya namanya itu immune thrombosis prepare ya. Trombosit saya turun sekali. Saya 2 malam di ruang ICU dan paling parah itu di ruang ICU. Suami saya bilang begini, Mam, kalau boleh kamu keluarlah dari ruang ICU. Karena kalau papi pipis, karena nggak ada yang gantiin buat jaga gitu kecuali suami saya. Kalau papi pipis itu tempat duduknya direbut orang. Jadi kudu nggak ada tempat duduk buat jagain kamu sampai pagi kan rumah sakit Bromis itu ruang ICU-nya cuman kursi cuman berapa gitu kan. Dan selama 3 minggu, suami saya itu nggak pernah ngeluh. Setiap kali ketemu saya, dia cuma bilang, Mam, kamu pasti sembuh. Saya nggak bisa turun dari tempat tidur ya, semua infusan gitu kan. Dia bilang, kamu pasti sembuh. Karena lihat suami saya dengan setia, nganterin anak, kasih makan mertua. Dia nggak pernah sekali aja dia bilang, aduh capek, aduh macet. Nggak ada. Itu yang membuat saya bilang, Tuhan, izinkan saya sembuh. Izinkan saya keluar dari ruangan ICU. Izinkan saya kembali bisa ngeliat anak saya besar. Sampai waktu itu dokternya tuh Franz Go, dia orang dokter senior yang sekarang udah nggak praktek. Dia bilang begini, Bu, ibu satu-satunya pasien saya yang saya udah yakini ibu pasti pass away. Tapi saya lihat ibu survive, ibu bisa sembuh. Luar biasa.
itu karena ada kasih dari seorang suami yang nggak ngeluh, ya, dengan semangat pagi-pagi, Mam, Papi tinggal dulu ya, aku antar Harel sekolah. Tambah anak saya tuh jagain gitu ya, lihat infusan saya habis, terus dia bilang begini, dia yang keluar, terus dia teriak ya ke susternya gitu, Suster, infusan Mami habis. Teriakan itu di telinga saya membuat saya tahu saya harus hidup, saya harus berjuang, saya harus sembuh, dan saya bersyukur sampai hari ini saya masih punya kesempatan hidup dan melihat anak saya dewasa. Nah, itu ya, kasih tuh. Kasih, penerimaan, kesabaran. Nah, itu tuh yang saya belajar banyak di dalam pernikahan saya. Oke, ada lagi? Mau nanya, Udah Iya. ya, yang malam Bu. Saya silakan. mau tanya Bu, yang Ya, terutama soal acceptance Bu, penerimaan. Acceptance itu gimana ya? Maksudnya kan itu kan menerima gitu. Tapi kalau misalkan kita contoh studi kasus yang tadi, yang apa siapa tadi? Chris. Ya itu kan yang perempuan kan kayak berantakan gitu. Nah kan si laki-lakinya nggak suka. Apakah itu apa nanti jadi alasan gitu biar gimana pun kan maksudnya kalau berantakan kan nggak bagus gitu, bukan hal yang bagus gitu. Nanti kayak, oh, lu nggak bisa nerima gua orangnya kayak emang kayak gini, tapi kan apa sih jadi alasan gitu. Padahal ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin bisa dirubah atau bisa dicari ini gitu. Maksudnya acceptance tuh sejauh apa sih Bu gitu? Oke, pertanyaan yang bagus, Dani dan Ah, Melita. ya. Ya, pengertian acceptance, ya, pengertian yang dasarnya dulu. Kita menerima pasangan kita apa adanya dulu. Ya, kalau belajar buku menerima mengubahkan pasangan tanpa perkataan, ya, di situ juga banyak diceritakan bagaimana pasangan suami atau istri menerima dulu pasangan dengan apa adanya. Balik lagi, prinsip di dalam konseling, orang dewasa tidak akan pernah berubah kalau dia tidak mau berubah. Saya nggak akan pernah bisa mengubahkan, memaksa suami saya berubah kalau nggak suami saya mau berubah. Itu dasarnya dulu ya. Makin saya desek suami, Pap, lu tuh mesti begini, begini. Ini bukan makin berubah. Yang ada adalah pas saya berantem. Gitu loh, betul? Tapi ketika saya acceptance, ketika saya belajar, oh, suami saya itu bukan seperti suami yang lain yang punya visi mesti eh, apa ya, kan kalau suami kadang-kadang mikir, Mam, 5 tahun lagi kita mesti punya rumah, mesti punya ini, mesti ini. Lah suami saya itu nggak tipe begitu. Dia tuh selalu bilang sama saya, Mam, kita jalanin hidup kita seperti apa yang ada. Nggak ada ambisi seperti para suami yang lain. Dulu saya rasanya, aduh coba dong kayak suami orang lain gitu. Kalau ngelihat bisnis tuh ya nangkepnya, kudu cepet gitu langsung set 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 set. Nggak bisa, itu bukan suami saya. Tapi akhirnya saya mengerti, saya tidak pernah bisa meminta suami saya seperti suami orang lain. Yang saya lakukan adalah saya terima dia dulu. Tapi pada akhirnya ketika kami mulai menikah, dia yang akhirnya bilang sama saya, Mam, saya mungkin bukan pebisnis ya, tapi saya ternyata suka menjadi seorang konselor. Dan akhirnya dia sangat menikmati pekerjaannya sebagai konselor ya, di rumah konseling Parahyangan. Hari-hari ini dia banyak jadwal konseling, hampir setiap hari itu ada jadwal konseling. Akhirnya saya bersyukur ternyata panggilannya di situ. Kalau saya ngotot, saya pengen suami saya seperti pebisnis yang lain, yang tajam, dapat lihat bisnis sedikit, yes, langsung dapat bisnis miliaran gitu. Enggak, itu bukan suami saya. Akhirnya kalau saya paksain, saya kecewa, dia lebih frustasi gitu loh. Tapi ketika akhirnya dia menemukan panggilannya, dia tahu. Nah, mungkin kita juga pengen dong istri gue tuh jangan ceroboh kayak gitu, jangan jorok gitu ya. Kita nggak bisa paksain, tapi berproseslah ketika kita menerima, oh ternyata istri saya itu tipenya jorok. Udah kebiasaan di rumahnya nggak pernah disuruh bersih-bersih. Apa yang perlu kita lakukan? Kita bersyukur dulu bahwa suami istri saya ini bukan tipe pembersih yang bisa menata rumah. Tapi ketika kita menerima dia dan mencintai dia, ada momen dia nanya, ya dia, Pap, kalau boleh apa sih yang papi pengen? Aduh, Mam,
Papi pengen lihat kamu rajin tiap hari beres-beres. Sekali mungkin iya, 2 kali belum tentu. Ya lama-lama dia coba dan akhirnya bisa. Teman saya itu joroknya minta ampun ya. Saya punya sahabat. Suaminya sampai bilang begini, gua frustasi dah sama temen lu, katanya. Kenapa? Tuh gelas udah di situ seminggu, nggak pernah pindah dari tempatnya. Dia bilang begitu. Terus akhirnya kok kamu sekarang cuek sama dia? Ketimbang saya pusing. Kenapa? Akhirnya saya pindahin aja gelas itu. Ketimbang nunggu dia. Lama-lama dia nggak enak juga. Sorry pap, lupa. Bahagia tuh ketika di awal dia bilang, Mam, tolong dong, itu udah seminggu itu gelas nggak dipindah-pindahin dari meja. Ya di kolong itu ada sendal gitu ya. Saya kalau main ke rumahnya saya bilang sama dia, duh ini nggak ada lagi yang bisa beresin. Ini barang tumpukan di kursi, di meja, sampai mau duduk aja susah. Terus teman saya dengan cengengesan, iya, sorry ya lupa. Bukannya lupa, lu mah udah biasanya begitu. Terus suaminya nyeletuk, iya tuh, biasa, dia lupa, katanya gitu. So, mereka bahagia menikmati kekurangan itu. Walaupun dia juga ini bilang, iya ya, lu doain gue dong, gue tuh bisa nata rumah nih, bukan didoain lu bertobat, berubah, kata gue. Nah, jadi berproses gitu loh, bukan kita menuntut, tapi acceptance dulu. Proses nanti yang akan membuat dianya juga akan berubah ya. Oke? Makasih Bu. Oke, makasih Bu Sarah. Menarik ya pertanyaannya, bagaimana untuk acceptance. Ternyata nggak mudah juga ya Bu Sarah ya, Iya, teman-teman yang lain. Karena proses bisa seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, ya bisa seumur hidup ya, tapi betul. proses. Ya, Oke, tetesan air di makasih. atas batu. Ya, Ya, Bu Sandra, tetesan air di atas batu itu baru akan bertahun-tahun menjadi berlubang, ya. Butuh tetesan kasih setiap hari. dari materi yang disampaikan oleh Bu Sarah, apakah ada hal baru atau hal menarik apa, hal yang paling menarik apa yang disampaikan tadi oleh Bu Sarah? Silakan. Ya, 2 hal yang tadi saya bilang, ya, mengenai tunduk. Saya dari dulu berpikir kata tunduk itu satu keharusan yang saklek gitu loh, yang tidak boleh tidak harus tunduk gitu ya, sebagai istri kepada suami. Tapi ternyata enggak, ya. Tunduk itu harus dengan sukarela. Terus saya sempat bertanya, kenapa harus dengan sukarela? Kalau kita melakukannya dengan terpaksa, respon orang itu pun terhadap kita nggak baik. Ya, para suami, coba kalau lihat istri bikin kopi tapi dengan cemberut, seneng nggak? Nggak seneng, betul? Ketika istri mengerjakan sesuatu dengan tidak rela, suami pun merasakan bukan sukacita, tapi merasakannya menjadi, udah lalu kalau nggak suka bikinin kopi buat gue mendingan bikin kopi sendiri kan gitu akhirnya. Nah, tapi disinilah yang belajar tentang kasih Kristus, bagaimana saya tunduk kepada suami dengan sebuah kerelaan, saya menyerahkan hidup saya sama seperti saya menyerahkan hidup saya kepada Kristus. Nah, terus yang kedua yang saya kaget adalah kasih kita di suami istri, saya kira harusnya eros. Tapi ternyata agape. Karena akhirnya saya mengerti eros itu lama-lama bisa pudar. Tapi kasih agape tidak akan pernah pudar. Ya, sehingga kita itu menikah suka ada istilah begini. Aduh Sar, om sama tante mah udah tua, sama istri tuh udah kayak temen, kayak sahabat. Terus saya suka bilang begini, tah gara-gara sama istri udah dikayain temen, jadi si om ngelirik calon istri yang lain. Seharusnya itu tidak pernah terjadi. Kasih agape itu kekal selama-lamanya. Artinya ketika saya menikah dengan suami saya 25 tahun, 50 tahun, suami saya tidak akan pernah menjadi teman dan sahabat saya. Suami saya tetap menjadi suami saya. Ya, nangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan eros. Karena kalau erosnya habis gitu ya, ketertarikan seksualnya nggak ada, kita akan bisa dengan mudah menemukan ketertarikan seksual dengan orang lain gitu loh. Ya, di luar ada orang yang lebih menarik, yang lebih seksi, yang lebih lembut, yang lebih harum, yang lebih cantik gitu loh. Karena erosnya habis. Tapi di dalam pernikahan yang ada adalah agape. Seumur hidup suami saya paling ganteng, paling menarik, paling baik, paling segalanya.
seperti Kristus, itulah kasih yang terjadi di dalam pernikahan. Jadi mau 50 tahun saya nggak akan pernah bilang suami saya udah kayak temen. No, dia tetap suami saya. Gitu lah. Ya, itu yang menarik, yang berbeda yang saya dapetin di hari ini. Saya kembaliin ke Bu Sandra. Oke, makasih Bu Sarah. Nah, ini barusan kan Bu Sarah udah menyampaikan tuh yang menarik. Jadi mungkin yang lain yang terutama pasangan yang masih muda-muda baru menikah, yang menarik apa sih dari materi yang disampaikan oleh Bu Sarah? Tadi kan katakan penuh dengan sukarela dan kasih AKP. Silakan, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin ada closing statement dari Bu Sarah. Dari saya udah cukup panjang ya, cuman Mbak statement terakhir, mari kita berproses dengan pernikahan kita ya. Selalu kami punya prinsip menciptakan keindahan pernikahan di bumi sama seperti di surga. Jadi kita harus menciptakan surga dalam pernikahan kita. Tugasnya siapa? Tugasnya saya, tugasnya suami. Jadi kita yang menciptakan, berkreasi di dalam pernikahan. Gitu aja. Oke, makasih Bu Sarah.